baru watanna bimalakatihi qudsi. Kemudian kedua malaikatnya itu. Watallana bikum indal. Kemudian ketiga orang-orang mukmin. Antum wahai anak mukmin. Apa itu? As-shalah. Allah salawat dulu, kemudian para malaikat, kemudian Allah menyuruh atau memerintah orang mukmin untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan disalah-artikan sepertinya salawatnya Allah sama salawatnya malaikat sama salawatnya orang-orang mukmin itu beda jalur. Metodenya beda seperti kemudian ulama mengatakan ketika Allah menyuruh orang-orang mukmin, hikmah pada kaidah ketika orang itu mau bersalawat berarti digolongkan sama orang mukmin karena Allah di situ menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu shollu, wahai orang yang beriman bersalawat. Berarti kalau orang yang bersalawat insya Allah digolongkan sama orang-orang yang beriman. Kebalikannya kalau mau bersalawat waliyahillah tidak digolong kepada orang-orang yang mukmin. Kemudian ulama mengatakan dalam salawat ini kita merasa tidak mampu. Karena ketika kita apa yang kita baca ketika salawat, Allahumma sholli, Allahumma ya Allah bersalawatlah kepada kita. Kita doa dan kita terangkan. Bukan kita usolli ala Nabi usolli. Kita bukan baca ketika salawat usolli aku bersalawat kepada Nabi. Tidak. Tapi dioper kepada Allah. Ya Allah bersalawatlah kepada Allahumma ya Allah sholli bersalawatlah ala Nabi. Berarti dioper bukan secara langsung. Itu adalah kemudian salawat ini bukan berarti kita ketika disuruh bersalawat kepada Nabi kita berarti bagi Nabi bodoh. Kita Nabi tidak bodoh sama orang, tapi kita lebih butuh pada salawat kita. Ada sebagian ulama bagaimana mencontohkan ibarat wadah bagi Nabi ini ibarat wadah yang sudah full, sudah penuh. Dan kita ada di bawah wadah. Ketika kita bersalawat, kita ibarat kita nambahin wadah yang sudah kita soal. Tujuannya apa? Supaya mutlak. Ketika itu sampai yang kecil, orang yang dari bawah itu. Kenapa? Karena dikatakan maksudlah dari salat Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sholat kali itu gandarannya dibanding 10 kali lipat. Gandarannya berarti sampai yang satu. Kita satu dibanding 10. Ada suatu ketika beliau pernah bermimpi. Ketika Nabi SAW kemudian beliau bertanya, ya Rasulullah, ada satu salawat di sana 10 itu bagi orang yang harus ikhlas, khusyuk baca salawatnya apa gimana? Katanya bagi Nabi SAW itu yang tidak harus khusyuk. Baca apa? Salawat itu banyak jawabnya. Mau salawat pada sama salawat fasih, salawat itu kulu, salawat Alhamdulillah dan sebagainya terserah bebas. Yang penting tidak ada salawat. Apa jawab Nabi SAW? Ada Nabi tidak itu orang yang tidak khusyuk. Terus kalau khusyuk kan dari mana? Layak alha di Allah. Ya diketahui kan jalannya kalau baca salawat seperti khusyuk. Orang kecuali Allah SWT yang tahu dengan Allah SWT. Ya, katanya bahkan di satu riwayat lain katakan al-bakhilu menukis dari jauh salih apa kata itu yang artinya orang yang bakhil itu kalau bahasa Inggrisnya mau cerai orang yang cerai itu jadi orang yang tak mengerti pesan orang cerai itu yang ketika disebutkan namaku la yusalli alaihi tidak ada salat kepada makanya ketika disebutkan nama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan hampir bisa dikatakan diharuskan untuk bersalawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita pada bacakan dari Imam Seribu Wali Kuisa Muhammad bin Abdul Ghani dia mengatakan ketika disebutkan misalnya bila hadis Qala Imam Nawawi rahimahullah Imam Nawawi dia mengatakan yustahabu li qari hadis dianjurkan bagi orang yang membaca hadis walaupun atau yang lainnya terserah kita apapun memang makna yang selama dari hadis kita syariat
mau kita tinggi, mau kita haji, kita kasih. Selama tidak ada, kalau tidak ada, itu kira Rasulullah SAW atau ada Rasulullah SAW ketika dia menyebutkan namanya baginda Nabi SAW, al-yarfa' sautahu dianjurkan atau diharuskan untuk mengangkat suaranya di salat alaihi wa tasbih, untuk bersalawat serta salam kepada baginda Nabi SAW. Wala yubadah berkhaffi mubalagh fahisyah, tapi jangan terlalu berlebihan. Kalau ketika misalnya di masjid pikir mungkin Nabi Sallallahu Alaihi standar, bukan untuk atau itu berikut. Kalau misalnya terlalu mengangkat suara, makanya dari Imam Nawawi wala yubadir berarti mubalagh fahisyah, jangan terlalu diangkat standarnya. Jika disebutkan kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau misalnya sudah disebut Nabi, makanya dibilang ahli hadis itu yang paling dekat sama Rasulullah SAW ini akhirat. Kenapa? Karena seperti yang disebutkan bagian dari Nabi SAW, dia selalu kalau Rasulullah SAW bagian Nabi SAW itu tidak apa-apa. Misalnya kita jadi sekarang, kadang-kadang kita sebutkan nama Nabi sendiri. Yang kita sebutkan itu sudah berapa tanpa kita dari itu. Jadi apa yang sebetulnya pintu menuju Allah ini banyak. Bahkan ada yang mengatakan suatu riwayat dari salaf mengatakan jumlah untuk menuju kepada Allah SWT kayak jumlahnya puluhan. Berapa itu? Berapa? Yang mana? Cuman puluhan sudah semuanya buntu. Kecuali satu pintu yang tembus langsung apa melalui baginda Nabi SAW. Tembus langsung. Kalau mau jalan tol, mau cepat, jangan pintu yang baginda Nabi SAW. Dampak betulnya kita ini sudah umat yang dimanja Allah, umat yang diberikan suatu anugerah banyak, bukan suatu banyak anugerah yang tidak didapatkan semua umat-umat sebelumnya. Karena memang kita umat agama, kemudian dalam segi postur kita kalah sama umat-umat sebelumnya. Dalam segi postur kita kalah orang mereka umatnya bukan dari satu kata, bahasa Yesus itu gunung yang dibahas di rumah. Kalau begitu kuat, makanya kita ini juga akan segi umur itu dalam segi postur atau segi kekuatan. Dalam segi umur, umat-umat dulu itu ada satu cerita, ada seorang cewek nangis di kuburan. Ini umat-umat dulu. Ada satu cewek nangis di kuburan, nangis. Lalu tidak ini ada seorang nabi di sana itu lewat sama cewek. Ketika dia tanya, kenapa kok engkau nangis di kuburan ini? Iya, katanya. Nangis, iya. Ini anakku, berkandung 3 kemarin. Masih lucu-lucunya sudah meninggal kasihan. Tidak hanya sama Nabi. Memang dia meninggal umur berapa? Apa jawabannya itu? Umur 200 tahun. 200 tahun yang masa ini nyesok lagi. Bukan pakai pusat lagi. 200 tahun masih lucu-lucunya katanya. Sudah meninggal. Lantas Nabi ini katakan, wahai ibu, wahai perempuan, kau tahu nanti umat akhir zaman itu umurnya berapa? Berapa saja? Kisaran antara 60 sampai 70. Makanya katanya bagi Nabi SAW, umur umat ini mana yang ini masa ini? Umurnya umat itu antara 60 sampai 70. Kalau bisa lebih dari 70 itu bonus. Oh, ada Pak Fulan, Kiai Fulan, Habib Fulan umurnya 90, ya wes belum sih 20 tahun berarti. Tapi rata-rata standarnya antara 60 sampai 70. Tapi bukan berarti untuk orang yang belum nyampe umur segitu, berarti segitu. Tidak. Ajar itu tidak mengatakan budi. Ketika kita tidak tahu, ada juga banyak anak yang di bawah umur. Insya Allah anggap diri. Allah membantu bisa dia lebih bahagia menghadapi insya Allah. Tapi bukan berarti kita itikaf, kita tahu. Jadi kita ketika anak atau makhluk semua kita di perut ibu umur 4 bulan itu ditulis semua. Ditulis semua apa aja? Ditulis dia nanti tergolong sama orang Israel, ahli surga atau syai'ul kita akhir neraka sudah tulis.
sudah diomong. Oh nanti rezekinya sekian, umurnya nanti akan sekian, dan lain sebagainya itu sudah tulis, sudah tulis dan rezeki itu tidak usah khawatir. Makanya dilihat rezeki itu adalah ke orang yang tinggi, sebagaimana ajal harus. Ajal itu kan apa teman? Ajal itu kalau sudah fonis hari hari ini tanggal sekian, bulan ini tahun sekian dia bakal mati, tidak bakal meleset, tidak bakal meleset. Hari H datang pasti mati, karena ajalnya sudah difonis. Rezeki juga bukan seperti itu. Rezeki itu sudah ditentukan dia bakal dapat rezeki sekian. Cuma nanti cara mendapatkannya banyak seperti itu. Ada cara yang halal dan cara yang berbeda yang halal. Kita rezeki tapi nanti diganjar atau diadap tergantung cara mana yang dia. Kalau pakai cara yang baik, insya Allah aman bahkan bisa dapat ganjaran. Tapi kalau misalnya pakai cara yang tidak normal, misalnya contohnya seperti ini. Bulan pada hari Ahad tanggal 12 Maret, 12 Maret dia akan mendapatkan rezeki 100.000. Hari itu tidak bakalan pindah hari Senin besok, tetapi dia sudah dapat 100.000 tersebut. Tapi cara mendapatkan itu ada dua cara. Dia bisa dengan usaha yang halal sampai dapat 100.000, atau dengan cara yang halal boleh dengan ngolong, mabuk dan sebagainya saja. Dia tetap dapatnya 100.000 karena rezekinya dia tertulis 100.000. Tapi nanti ada konsekuensinya. Kalau pakai cara yang halal, aman, akan bisa dapat ganjaran. Tapi kalau misalnya pakai cara yang haram, tidak, jadi dia ada. Makanya dia tidak usah terlalu khawatir. Tapi tetap kita harus ada usaha. Karena apa? Wajah dan itu disediakan. Sudah Allah di alam ini, di alam semesta ini ada namanya sebab akibat. Kita harus mencari sebab untuk mendapatkan akibat. Misalnya kita sakit, kita harus berusaha untuk berobat supaya sembuh. Yang menyembuhkan itu bukan obat, jadi bukan obat, tapi melalui cara obat. Sakit, yang menyembuhkan Allah secara dokter atau minum obat, ya tahlilan. Jangan juga seperti itu. Kecuali kalau dia sudah mencapai makhluk tinggi, makhluk salah kali kuat, seperti bulan salah bulan, tawarannya kuat sama Allah SWT. Tidak mau berobat karena sudah betul-betul tawakal. Ya cerita kita mau itu khusus. Tapi kalau kita mau mencontoh dari Nabi SAW, Rasulullah sendiri berobat. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau punya kitab yang namanya At-Tibbun Nabawi. Yang di Quran juga disebutkan al-asal dawa ibudah. Madu itu juga bisa menjadi obat dari segala penyakit kecuali sah atau mati dari obat. Madu hidup tidak ada, mati juga mati. Tapi kalau selain tadi nanti ulama punya penjelasan. Habatus sauda itu juga bisa menjadi obat. Dawa ibudah semua penyakit. Dan katanya ulama penyakit yang cocok untuk diobati dengan madu, habatus sauda dan lain sebagainya. Makanya bukan, jadi untuk memahami hadis kita butuh ulama. Jangan misalnya hadis ini kita pahami, dan kalau sudah dahulu kita buka kitab Nabi sama ulama, tidak usah dengarkan apa kalamnya Ustaz, udah alim pula, Imam Nawawi, Imam pula, tidak usah. Yang penting hadisnya kayak gini udah aja aja enggak. Makanya kita tetap butuh sama ulama kita. Ojo katanya selalu benar. Baik, ada orang sebagian orang ada yang komedi dalam hati apa? Merasa tidak butuh sama ulama kita, tidak butuh sama Imam Nawawi, tidak butuh dengan ajar dan sebagainya. Maka kemudian orang tidak mereka orang, karena juga termasuk manusia. Mereka punya pendapat, Anda juga berhak untuk berpendapat. Tidak. Karena apa? Beda. Mereka itu kalau dibandingkan ngaji,
ngaji mereka, ngaji di bawah itu ya tidak sebanding. Imam Nawawi mengajak saudara mereka waktu yang sering waktu belajar seperti ini. Kita langsung sehari itu jadi itu belajarnya bisa dihitung. Sedangkan kalau Imam Nawawi kita tentukan Imam Nawawi itu beliau kemudian tidak panjang sekitar 40 sekian atau 50 sekian. Nah, meninggalnya itu masih muda. Umurnya masih muda. Tapi kalau kita lihat karangannya beliau bahkan ada satu salah kalau kita kalkulasikan umurnya Imam Nawawi sama jumlah karangannya itu berarti per hari beliau dari lahir ya dari lahir mulai hari pertama lahir hari pertama hidup di dunia itu sudah mulai ya 11 tahun anggap aja 11 tahun per hari itu kalau dikalkulasikan ya ampun masa ada orang lahir mulai hari ini langsung akan kita tidak mungkin berarti minimal kapan terus kapan Imam Nawawi istirahatnya kapan makannya kapan boleh hadirnya kapan belajarnya kapan memenuhi kebutuhan keseharian yang lain makanya tidak mau itu yang disebutkan pada waktunya kalau memang umurnya sedikit tapi karena barokah tidak terasa barokahnya itu seakan-akan masih hidup saking banyaknya Imam Nawawi disebut dan lain-lain yang lainnya seakan-akan masih hidup belum makanya ketika orang itu punya jasa yang kuat ahli dan sebagainya tidak harus ahli punya jasa yang kuat seakan-akan dia masih hidup karena tantangan sering disebutkan pada orang-orang yang setelahnya tapi kalau orang sebagian orang wajah kita hidupnya akan mati alias apa? Tidak ada manfaatnya bagi masyarakat hidupnya Yusakno wow sing ada bukan dari bunyi sama orang di pelaku orang banyak ini usahakan kita punya suatu jasa yang positif kenapa? Tujuannya untuk kebaikan kita sendiri kenapa? Ketika kita tidak kotoran dulu tidak suatu jariah atau amal besar di Allah dan solehnya jadi ketika orang tidak itu amalnya tutup buku tulisan amalannya kecuali tidak ilmu yang juga tadi ilmu yang dia ajarkan kemudian dimanfaatkan sama orang dipelajari kemudian dilaksanakan sama orang itu langsung hasilnya lanjut terus karena ulama kita tidak harus dari ulama contoh gambarnya orang tua itu bisa menjadi guru pertama bukan karena ketika anak itu lahir orang yang pertama yang mengenalkan anak itu yang berpotensi untuk mengenalkan anak itu sama syariat sebelum guru ngaji orang tua mengajarkan cara belajar cara nabi yang berpotensi atau yang seharusnya menjadi guru pertama bagi seorang anak usahakan ketika orang tua punya anak kalau kita kawin punya anak yang berkawin kalau kawin yang berkawin insya Allah ketika punya anak usahakan kita yang meletakkan bagi pertama fondasi syariat kenapa? Supaya diganjarnya supaya mereka juga ingat sama kita ketika kita nanti sudah meninggal Allah ya Alhamdulillah mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada orang tua kita karena apa? Karena dia yang menjadi guru kasih akomodasi dasar tentang syariat mengenalkan kepada Allah SWT kepada Nabi SAW dan sebagainya karena itu bisa menjadi latar amal kita saya bukan orang asli tidak perlu tidak harus kalau kita niat ikhlas lillahi ta'ala niat baiknya positif walaupun cuma anak kita tapi kita didik sesuai syariat seadanya sekiranya dia mengenal agama mengenal Tuhannya mengenal sebagai diri Allah kemudian dia pegang teguh sampai dia besarkan dia itu menjadi ada dan amal buat kita harus macam kita harus ya jadi usahakan kita punya jasa positif dalam hidup ini supaya apa? Supaya
menjadi ladang amalan yang terus membuahkan hasil setelah kita meninggal. Mungkin demikian kurang lebihnya sebagai pemahaman mungkin itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ويرزقنا وعلما وعلى صالح الله وعلومه ونفعنا بالدين والدنيا والآخرة.